Nah, dari semua kejadian ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Mengapa banyak sekali lembaga yang katanya terhormat, namun justru banyak oknum di dalamnya ini tidak bermoral? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Bicara soal penipuan berkedok agama, memang Indonesia ini adalah juaranya. Mulai dari persoalan politik, kemudian soal investasi, kota amal, bahkan soal arisan pun semuanya ini pakai bumbu-bumbu agama coba. Luar biasa kan? Nah, ibarat lumpia, agama ini sudah digoreng gosong oleh para bandit-bandit bersorban di negeri ini. Ya wajar saja dengan kultur budaya kita yang dikenal sangat religius, maka tidak heran jika banyak masyarakat yang gampang percaya jika sesuatu itu dibungkus dengan yang namanya agama. Nah, banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya melalui pendidikan pesantren. Harapannya agar anak-anak mereka kedepannya nanti paham tentang ilmu agama, punya budi pekerti yang baik dan akhlakul karimah. Namun sayangnya, tidak sedikit dari anak-anak mereka ini justru menjadi korban atas kebiadaban oknum pendidik di pesantren. Ya, meskipun tidak semua pesantren loh ya, tapi adalah beberapa. Nah, contoh salah satu pesantren yaitu Manarul Huda yang ada di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Baru-baru ini ada berita yang sangat mengejutkan dan sekaligus membuat kita semua merasa terpukul. Coba bayangkan, ada oknum guru bernama Heri Wirawan tega melakukan pemerkosaan terhadap santriwatinya. Lah ini kan biadab sekali, benar gak? Bahkan dari berita yang saya baca, korbannya ini berjumlah hingga 12 santriwati coba. Nah, dari 12 santriwati tersebut, 7 diantaranya ini sudah hamil. Dan totalnya ini sudah ada 9 bayi yang dilahirkan. Tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah korbannya. Mereka semua ini mendapatkan iming-iming masuk pesantren secara gratis. Tapi di pesantrennya justru diperlakukan dengan sangat-sangat biadab. Bahkan beberapa di antaranya ini sudah melahirkan sampai 2 kali coba. Dan kabar yang mengejutkan lagi adalah pelaku HW ini juga diketahui sebagai ketua forum pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat sana. Luar biasa parahnya kan? Nah, saya sampai gak habis pikir. Jujur saja, saya sudah gak bisa berkata-kata lagi. Saya kira sudah sepantasnya pelaku ini dihukum berat. Kasus ini harus terus dikawal oleh masyarakat dan netizen. Tentu kita tidak inginkan akibat perilaku bejat 1 atau 2 orang pendidik pesantren, maka imbasnya bisa ke pesantren lainnya. Padahal tidak semua pesantren itu pendidiknya bejat seperti itu, benar gak? Nah, saya juga lulusan pesantren dan ketika melihat kejadian yang seperti ini, saya tidak bisa menahan emosi. Kejadian seperti ini bukan cuma sekali 2 kali, tapi sudah sering kali terjadi. Coba bayangkan, pelaku ini memanfaatkan anak-anak yatim untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat. Tapi di lain sisi, pelakunya ini juga mengeksploitasi anak didiknya secara fisik dan seksual. Nah, ini kan perilaku yang sangat biadab dan tidak bisa dimaafkan sama sekali. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan nasib dan masa depan para korban kebiadaban semua itu? Ya, jujur saja perlu dicatat bahwa kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik atau apapun. Ini murni soal kemanusiaan dan soal kebejatan oknum pendidik di pesantren. Semoga saja kejadian seperti ini yang terakhir kalinya, meskipun saya tidak yakin loh ya. Nah, perbuatan ini jelas-jelas sudah melampaui batas kemanusiaan. Ini adalah kasus kejahatan kemanusiaan yang patut mendapatkan perhatian oleh kita semua. Yang perlu dicatat lagi adalah kita bukan sedang ingin menghukumi pelaku atas keyakinannya atau agamanya. Namun kita ingin menghukumi pelaku atas tindakan dan perilaku bejatnya. Nah, jadi dalam kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan agama. Karena kasus seperti ini bisa terjadi kepada siapapun. Jadi jangan ada yang bilang bahwa ini adalah kriminalisasi ustadz atau kriminalisasi ulama atau apalah.
Nah, pelakunya ini bukanlah seorang ulama, tapi dia ini adalah bandit berbaju agama. Nah, coba bayangkan, perilaku bejat yang dilakukan itu sudah berlangsung sejak 5 tahun lamanya. Atau tepatnya dari tahun 2016 hingga 2021 coba. Dan korbannya ini rata-rata usianya 16 sampai 17 tahun. Bahkan yang lebih parahnya ada juga yang berumur 13 tahun coba. Nah, harus diakui di Indonesia ini banyak lembaga pendidik yang mengajarkan soal moral dan akhlak. Namun tidak sedikit juga yang justru tidak berakhlak. Bahkan ada juga politisi yang gemar bicara soal moral, tapi ternyata kelakuannya justru amoral. Contohnya ya siapa lagi kalau bukan oknum kader PKS. Ya benar kan? Nah sudahlah, kalau bicara soal PKS, maka kasusnya ini tidak jauh-jauh dari urusan sapi dan urusan selangkangan. Ya benar gak? Nah pokoknya PKS ini menurut saya adalah paket komplit. Semuanya ada. Yang main korupsi ada, yang gemar main selangkangan ini juga banyak. Nah selain itu ada juga kasus bullying dan pencabulan di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Coba bayangkan, lembaga yang tugasnya menegur ketika ada bullying dan asusila di acara televisi, tapi justru ada oknum pegawainya yang melakukan tindakan tersebut. Nah, ini kan sangat mengherankan sekali. Kemudian, baru-baru ini juga ada anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melakukan pencabulan terhadap sesama jenis coba. Bahkan pada tahun 2014 lalu, ada juga mantan pengurus MUI Kabupaten Bogor yang melakukan perbuatan asusila bersama 2 orang wanita. Coba. Saya nggak habis pikir dengan semua kejadian ini. Selain itu, ada juga kasus Bribda Randi yang diduga telah memaksa kekasihnya untuk melakukan aborsi hingga akhirnya dia ini melakukan bunuh diri. Nah, kemudian Bribda Randi ini sendiri telah dipecat tidak hormat oleh pihak kepolisian. Dan dengan adanya kasus semua ini, maka sudah saatnya ada undang-undang untuk mengatur soal kekerasan seksual. Tapi sayangnya ketika rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dibawa ke dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR, ternyata fraksi PKS ini justru menolak coba. Saya nggak habis pikir dengan PKS ini. Memang PKS ini aneh. Nah, dari semua kejadian ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Mengapa banyak sekali lembaga yang katanya terhormat, namun justru banyak oknum di dalamnya ini tidak bermoral? Nah, menurut saya bisa jadi semua itu dikarenakan sikap denial dari pimpinan lembaganya. Seringkali kita lihat ketika yang melakukan kejahatan itu adalah anggotanya, maka sebisa mungkin pelaku tersebut akan dilindungi. Benar nggak? Nah, hal semacam ini sebenarnya bukanlah rahasia umum lagi. Saya berharap ke depannya nanti kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi. Semoga keluarga para korban ini mendapatkan keadilan dan diberikan kekuatan. Ya, pesan saya buat yang ingin menitipkan anaknya di pesantren atau di lembaga pendidikan apapun, tolong silakan dicek betul-betul lembaga tersebut. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, kawal terus kasus pemerkosaan 12 santriwati ini dan jaga NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.